Palestina hari ini itu diakui 148 negara di dunia. Israel 160 begitu. Pertanyaannya kemudian, apa masih mungkin dari atas tanah itu hari ini ya kita mengusir Israel? Rasanya sudah tidak mungkin begitu. Jadi kalau kemudian ada pikiran di atas tanah itu ya hanya boleh berdiri negara Palestina begitu, rasanya kalau melihat fakta-fakta yang ada sudah tidak mungkin begitu. Bahkan dalam tulisan kalau saya pribadi sebenarnya ya sebelum kemudian Indonesia dicabut haknya selaku penyelenggara U20 itu sudah ngasih juga sebuah tulisan pernyataan publik begitu. Jangan-jangan memang pandangan Pak Karno begitu atau pandangan Indonesia lah kita katakan ya. Karena ketika Pak Karno menyampaikan itu kan selaku presiden Indonesia begitu. Jadi pandangan Indonesia tahun 50-an itu puncaknya tahun 55 di KTT Asia Afrika untuk melihat hubungan Indonesia ya dengan Palestina dan Israel ini mungkin harus kita lihat ulang begitu, kita review ulang mungkin begitu. Pasca kemudian lahirnya generasi-generasi baru seperti kita ini. Itu makanya tidak aneh kemudian ketika penyelenggaraan itu dicabut, tiba-tiba generasi baru hari ini, milenial hari ini yang memang menjadi jumlah mayoritas penduduk kita secara demografi itu menumpahkan unek-uneknya. Itu artinya mereka tidak setuju. Jangan-jangan memang perlu kita tinjau ulang. Dalam tulisan saya sampaikan Palestina hari ini itu diakui 148 negara di dunia. Israel 160 begitu. Pertanyaannya kemudian, apa masih mungkin dari atas tanah itu hari ini ya kita mengusir Israel? Rasanya sudah tidak mungkin begitu. Jadi kalau kemudian ada pikiran di atas tanah itu ya hanya boleh berdiri negara Palestina begitu, rasanya kalau melihat fakta-fakta yang ada sudah tidak mungkin begitu. Bahkan dalam tulisan saya sampaikan, jadi dulu tanah ini tadi kan namanya mandat Palestina ketika Utsmaniyah Ottoman jatuh begitu, selesai Perang Dunia Pertama dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa. Kalau pasca Perang Dunia Kedua kan berdiri PBB kan. Liga Bangsa-Bangsa tahun 1920-an itu menyampaikan mandat Palestina ini tadi yang dulu dikuasai oleh Ottoman, Utsmaniyah ini itu dikelola oleh Inggris. 20, 30 sampai tahun 48 tanggal 13 Mei itu Inggris keluar dari atas tanah itu. Tanggal 14 ya Ben Gurion itu kemudian mendeklarasikan berdirinya negara ya Yahudi di atas Palestina yang bernama Israel. Itu lebih kurang deklarasinya tuh. Kemudian terjadi perang di atas tanah itu. Gaza yang hari ini kita kenal ya, yang memenangkannya itu Mesir, jadi tanah punya Mesir tuh. Tepi barat yang menguasai itu Yordania, itu makanya dikatakan untuk Al-Aqsa itu pengelolaannya itu masjid yang penting tuh untuk Muslim itu Bani Hashemet. Nah, keturunan Abdullah CS inilah yang di Yordania. Sedangkan untuk yang di Madinah itu Bani Al-Saud kan gitu dia. Keputusan waktu itu. Jadi tepi barat Yerusalem semua segala macam tuh itu jadi Yordania, Gaza itu jadi punyanya Mesir, yang lainnya itu menjadi punya Israel. Jadi memang tahun 48 tuh kalau kita katakan, saya kan banyak diserang juga di Twitter soal itu. Ini loh Bang, itu tanah Palestina pada masa itu saya katakan tahun 48 itu sudah berdiri belum negara Palestina? Belum ada. Itu belum ada negara Palestina. Tahun 80-annya dia berdiri. Itu makanya kemudian bergerak maju. Tahun 67-an tuh itu yang perang 6 hari itu disebut sebagai perang Arab Israel itu. Karena Mesir, karena waktu itu di Mesir tiba-tiba lahir pemimpinnya yang paling besar bahkan mungkin sampai hari ini, Gamal Abdul Nasser. Gamal kemudian menghubungi Yordania, Syria segala macam. Itu. Ayolah kita serang balik Israel. Lebih kurang begitulah bahasanya. Mereka serang dalam tanda kutip keroyokan Israel, ya. Bukannya Israel jatuh, malahan masuk lagi di perang itu. 67-73 itu masuk lagi ke Gunung Sinai yang sebelumnya, wilayah Sinai yang sebelumnya punya Mesir, jadi dapat Israel. Karena Syria ikut dataran tinggi Golan, yang sebelumnya punya Syria, jadi ikut juga Israel.
Ujung cerita nanti Mesir berdamai aja. Kesepakatannya adalah Sinai itu dikembalikan ke Mesir. Kata Israel tahun 48 pun memang itu bukan punyaku. Termasuk gajah sekalian pun kukasih nggak apa-apa. Kan gitu lebih kurang. Dataran tinggi Golan dikembalikan. Kan begitu dia cerita nih maksudku. Jadi kembali ke situasi sekarang nih. Jangan-jangan memang perlu kita review. Apakah pikiran kita misalnya di atas tanah itu, negara yang boleh berdiri satu-satunya hanya Palestina, rasanya sudah tidak mungkin gitu. Karena negara-negara besar di sekitarnya saja yang lebih besar dari Palestina begitu nggak mampu ngusir Israel itu. Makanya saya katakan kemarin tuh kalau kita memang mau serius konsisten, saya katakan pertama ya, seluruh negara Islam tidak boleh buka hubungan diplomatik kerjasama dengan Israel. Jangan ngakui dia. Yang kedua, seluruh negara Arab dan Afrika begitu tidak boleh buka hubungan diplomatik dan kerjasama dengan Palestina. Kan begitu. Yang ketiga, seluruh negara yang hadir di KTT Asia Afrika Bandung tidak boleh hubungan diplomatik dan kerjasama dengan Israel. Sekalian kita kunci. Bahkan kalau perlu sekalian, semua negara seperti Amerika tuh yang selalu memveto, misalnya agar Palestina itu menjadi punya suara penuh di PBB, sekalian jangan kita ajak kerjasama, kan begitu. Kalau serius, ini yang terjadi. Mesirnya yang tetangganya kerjasama, penduduk hampir 100 juta, ini kan penduduk paling besar. Yordania kerjasama, Syria, Turki yang paling gede hari ini sebagai wajah Islam, yang dekat-dekat di situ kerjasama. Kita yang jauh nih, melawan. Mungkin 12-13 jam perjalanan nih. Kalau kita dari Jakarta ke Tel Aviv begitu, malahan kita ini yang paling keras menolak begitu. Bahkan di bawah itu aku sindir. Kita ini nolak-nolak Israel begitu, tapi di sisi lain barang-barang Israel kita pakai di sini. Saya kemarin lihat data. Ada tidak produk perdagangan Israel yang masuk ke Indonesia? Banyak. Neraca perdagangan kita naik kok. Bahkan alat-alat teknologi mungkin yang di KPK penyadapan lain segala macam, Pegasus lain segala macam tuh. Maksudnya kalau kita mau konsisten. Terus sekali lagi kita ingin Palestina ini merdeka. Udah merdeka. Saya katakan sudah merdeka di situ. Sudah 148 solution ya. Tinggal two state solution sama plus kita dorong mungkin. Mananya Palestina yang sekarang ya. Sekaligus mereka memang di dalam juga harus berdamai lah. Ya. Mananya Palestina, tanah yang kau mau. Kalau semuanya itu menjadi punya dia kembali, rasanya sudah nggak mungkin. Kita kan harus berdamai juga dengan realitas ini ya. Itu. Nah.